Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua hadir ya? Iya, Bu. Mana ketua kelasnya? Tolong dipimpin doa dulu. Ya. Dipimpin doa dulu, Nak. Oh iya, siap, Bu. Baik, teman-teman, sebelum memulai pelajaran PKN ini, kita berdoa untuk kelancaran keberlangsungan belajarnya. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Taufik. Lanjut, kita nyanyi dulu ya. Dulu. Sebagai rasa nasionalisme. Bagaimana semua? Semangat ya hari ini ya? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ya, sebelumnya Ibu tampilkan dulu ya. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu mau tanya dulu. Siapa di antara Ananda sekalian yang sebelum ke sekolah itu jabat tangan dulu sama orang tuanya? Semuanya ya? Iya, Bu. Kemudian Ibu lagi mau tanya, siapa yang kalau lewat di depan orang tua itu minta permisi? Saya, Bu. Saya, Bu. Kadang-kadang, Semuanya ya? Bu. Iya. Nah, ya. Jadi kebiasaan yang Ananda sering lakukan itu setiap hari di lingkungan sekitar Ananda sekalian itu merupakan salah satu contoh kebiasaan yang ada di dalam norma. Jadi pertemuan kali ini materi kita adalah norma dan keadilan. Jadi pertemuan kita kali ini itu adalah membahas norma dan keadilan. Silahkan semua dibuka buku paketnya ya, buku paket siswanya. Oke, Bu. Ya. Tujuan pembelajarannya itu kalian akan disuruh berdiskusi tentang materi atau tentang materi macam-macam norma dengan tepat. Kedua, peserta didik melakukan tanya jawab untuk mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tepat. Kemudian ketiga, melalui pengamatan video yang ditampilkan, peserta didik dapat mendeskripsikan penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Ibu akan tampilkan videonya. Ya. Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa sih itu norma? Apa yang bisa coba tunjuk tangan? Saya, Bu. Saya, Bu. Apa ya? Saya. Bu Asih coba. Asih. Iya, Ibu. Kalau Ya. menurut saya norma itu bisa nggak, Bu, sebagai aturan ya, Bu? Iya, betul, bisa. Norma juga itu sebagai aturan yang mengatur di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang lain, Berti, coba. Kebiasaan, Bu. Norma adalah Iya. kebiasaan. Iya, kebiasaan juga, benar. Jadi, adalah norma itu pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai panduan atau tatanan dan pengendali tingkah laku. Coba Nak, yang di-unmute dulu mic-nya yang tidak bicara. Oke, lanjut. Kalian sudah tahu pengertian norma. Semua dicatat ya. Siap buku catatannya dengan pulpennya ya di sampingnya. Sudah, Iya, Bu. Sudah. Iya, Bu. Lanjut. Nah, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ada 4. Yang pertama, coba siapa yang bisa membaca ini presentasinya Ibu? Coba Dwi. Iya, Bu. Ya, coba. Norma yang berlaku dalam masyarakat itu ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum, Bu. Betul. Sekarang Ibu tanya lagi, adakah Ananda sekalian yang tahu apa sih itu norma agama? Saya, Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Coba Abdul Muthalib dulu. Apa tadi pertanyaannya, Bu? Lupa. Apa sih itu norma agama menurut Muthalib? Apa yang kamu tahu tentang norma agama? Norma agama itu yang bagaimana?
agama itu nilai-nilai dalam agama. Ya, yang Berada- lain. Bagus Saya ya. Bu, Saya Bu. Atifah ya. menurut saya Bu ya, Ya. norma agama itu adalah peraturan hidup yang bersumber dari kitab suci yang disampaikan oleh para nabi. Terus jika kita langgar, kita akan mendapatkan dosa. Jika Iya, bagus. Ya, norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Jadi betul tadi kata Atifah, kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan dapat dosa. Kemudian selanjutnya norma kesopanan. Siapa ya tadi yang belum bicara ya? Coba Abdul Aziz, coba norma kesopanan itu apa? Abdul Aziz. Yang bersumber dari tata kelakuan masyarakat, Bu. Iya, betul. Lanjut norma kesusilaan. Siapa? Saya Bu bisa Ya, mencoba norma susila atau kesusilaan, norma atau aturan yang bersumber dari diri kita sendiri. Begitu tidak Ibu? Iya, betul. Betul. Norma kesusilaan itu berasal dari dalam hati, dari dalam hati kita sendiri, ya kan? Kita yang tahu ini benar atau tidak, ini salah atau tidak, gitu norma kesusilaan. Kemudian yang terakhir norma hukum siapa? Siapa yang bisa norma hukum? Saya Bu. Iya, Berti. Norma hukum itu peraturan yang bersumber dari pemerintah Bu. Dari Ya, undang-undang. betul sekali, yang diatur oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang ya atau peraturan-peraturan. Nah, kemudian jangan lupa dicatat ya Nak semua ya. Iya Bu. Ya. Iya, Bu. Lanjut, ini tadi adalah pengertiannya. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Kemudian kalian sudah tahu pengertiannya. Sekarang siapa yang tahu contoh dari penerapan norma agama? Saya Bu. Ayo, ya silahkan. Oh, Atin saja dulu, Atin. Saya Bu, Halo, ya Atin. melakukan Ya. sembahyang kepada Tuhan Bu. Kemudian tidak Ya. berbohong, tidak boleh mencuri. Ya Bu. Iya, iya betul sekali, bagus Atin. Jadi karena tadi adalah norma agama adalah sekumpulan kaidah yang peraturan hidup manusia yang disumbernya dari wahyu Tuhan. Jadi tadi yang seperti yang Atifah katakan, perilaku yang jika kita kerjakan dapat pahala, jika kita tidak kerjakan itu dapat dosa. Misalnya yang paling sering kalian lakukan untuk muslim itu sholat 5 waktu ya. Misalnya untuk yang Kristiani dia pergi ke gereja dan lain sebagainya. Kemudian kedua norma kesusilaan. Contoh dari norma kesusilaan itu yang bagaimana? Saya Bu, Iya, silahkan. pamit kepada orang tua jika mau berangkat ke sekolah. Ya, betul, bagus. Kemudian Ibu kasih satu contoh lagi ya yang sering kalian dapatkan di kelas itu adalah salah satunya adalah kalian saat ujian kalian tidak menyontek pekerjaan teman kalian, ya kan? Ada yang sering menyontek di sini? Ada Bu. Nyontek mulu, Bu. Ya, itu kan sebenarnya hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan. Lanjut, norma kesopanan. Ini ada contohnya, Ibu kasih gambarnya adalah tangan ya. Salim dulu sama orang tua. Kemudian selanjutnya itu norma hukum. Contohnya tadi sudah disampaikan temannya. Misalnya kalian tidak boleh melanggar aturan yang berlaku. Contohnya saja yang paling dekat adalah tata tertib sekolah, ya kan? Kalian tidak boleh terlambat datang ke sekolah, nanti kena hukuman. Kemudian materi ajar yang lengkap Ibu sudah upload di Google Drive. Nanti linknya Ibu kirim di grup WA ya. Nanti kalian lihat, kalian buka, kalian pelajari. Kalau kalian ada yang tidak dimengerti atau masih kurang dimengerti, nanti kalian bisa japri di WA. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengamati video. Jadi nanti ini video akan Ibu putarkan, kemudian kalian amati apa yang terjadi dalam video, masalah apa, norma apa yang dilanggar, dan apa solusi kalian untuk
menangani kasus tersebut. Siap ya nonton ya? Baik, Halo. Oke, Ibu putar. Minimnya kesadaran tertib berlalu Kelihatan ya? masih terjadi di tengah masyarakat. Kelihatan, Bu. Tasikmalaya, Jawa Barat mendapat sanksi sosial setelah video. Suaranya kedengaran, Nak? Kedengaran, Bu? Iya, Bu. Oke. Ya, Bu, kedengaran. Sebuah rekaman video yang diunggah area Traffic Control System atau pengendalian lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhir November lalu memperlihatkan dua pengendara motor melanggar lalu lintas di perempatan Jalan Sutisna Senjaya, Tasikmalaya. Seorang pemotor perempuan berboncengan tanpa mengenakan helm. Tak lama berselang, pengendara laki-laki juga berkendara tanpa mengenakan helm. Keduanya harus ditegur petugas ATCS Dinas Perhubungan melalui pengeras suara. Lalu menjadi pusat perhatian, pengendara ini menerobos lampu merah hingga membahayakan keselamatan. Video tersebut menjadi viral di media sosial. Oke, sudah diperhatikan ya. Nah, sekarang silahkan kalian tulis-tulis dulu di kertasnya bagaimana pendapat kalian mengenai tayangan video tadi. Kasus apa yang terjadi? Menurut kalian norma apa yang dilanggar? Kemudian solusi apa yang kalian dapat berikan untuk menangani kasus tersebut? Coba Ibu kasih waktu berapa ya? 5 menit ya? Cukup ya? Ya, nanti dipresentasikan ya. Ya, silahkan dikerja dulu. Kalian bisa lihat di LKPD ya. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Lihat dan amatilah video yang ditayangkan tadi. Siap-siap ya nanti presentasinya. Jadi silahkan lihat dan amati video yang ditayangkan tadi. Kemudian silahkan tuliskan tanggapan kalian tentang masalah pada video tersebut. Norma apa yang dilanggar? Kan tadi sudah belajar tuh macam-macam norma. Terus contoh-contoh norma yang bagaimana. Nah, kalian lihat tadi ada video. Oke. Nah, jadi nanti kalian silakan buka LKPD yang Ibu kirim linknya ya. Di situ ada tugas individunya. Tadi menyangkut video. Kemudian yang kedua ada tugas kelompok juga. Kan ada kelompoknya ya yang Ibu bagikan ya. Iya, Bu. Ya, di situ kalian silahkan mengamati gambar. Kemudian dijawab pertanyaannya. Dijawab pertanyaannya nanti dikumpul di via classroom atau di email Ibu juga boleh. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi tentang macam-macam norma tadi dan contoh-contohnya? Coba. Saya, Bu. Ya. Norma dibagi menjadi 4. Yang pertama norma agama, contohnya Ya. sholat. Yang kedua norma kesopanan. Ya. Contohnya menghargai orang tua, sopan ketika berjalan. Ya. Yang ketiga norma kesusilaan. Contohnya yang keempat hukum. Ya. Contohnya tertib berkendara. Ya, bagus ya Berti ya. Tandanya dia semangat belajar, dia tahu menyimpulkan. Nah, jadi kesimpulan untuk hari ini adalah dengan mempelajari norma dapat mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakaturan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sebelum pertemuan minggu depan, Ibu akan membagikan materi ya di via grup WA ya. Ya, baik, sebelum mengakhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita hari ini telah selesai dengan baik ya. Tanpa ada suatu masalah apapun. Kemudian sekian, mohon maaf kalau ada kata-kata Ibu yang tidak berkenan untuk kalian semua. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu.